sahabat Melodika, kembali lagi dengan Riga di segmen Hai Melodika Podcast. Kawan dengarkan lagu ini, tak perlu bersedih dan sendiri. Tetap semangat, jangan ragu, sambut hari baru. Dengarkanlah Melodika Podcast. Halo sahabat Melodika, kembali lagi di segmen Hai, segmen yang ngobrolin info-info seputar kesehatan. Apa kabar sahabat Melodika? Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, semoga tetap diberikan kesehatan ya. Minggu ini kita masuk di episode kedua dari segmen Hai nih. Kalau di episode sebelumnya kita ngobrolin soal Kesmas dan Corona, kali ini kita mau coba obrolin soal vaksin. Jadi masih gak jauh-jauh sih dari Corona ini. Sebelum kita lanjut ke topik bahasan kita hari ini ya, aku mau kasih tahu dulu nih, yang bagi sahabat Melodika yang ingat, kalau aku tuh pernah nyampein kan di episode awal banget, di episode 1 segmen Live Love, saat perkenalan Melodika Podcast itu aku pernah cerita tuh salah satu alasan kenapa aku bikin Melodika Podcast. Di situ aku bilang karena berawal dari kegelisahanku waktu itu, waktu masih di FKM UAD. Nah, aku mikir kayaknya bakal keren sih kalau misalkan anak-anak promkes di sana bisa bermain juga dengan media podcast gitu kan. Nah, baru-baru ini nih aku dapat info nih dari Bu Septian Emma Dwijatmika, dosen bimbingan akademiku dulu, dan ini juga dosen mahasiswa promkes di sana. Nah, beliau bilang kalau akhirnya tahun ini tuh mahasiswa promkes di sana udah mulai berkecimpung di ranah podcast. Asik nggak tuh? Ya, jadi beliau bilang gini, BTW idenya Riga saya realisasikan tahun ini loh. Praktikumnya promkes ada buat podcast. Thanks masukannya. Asik. Wah, jadi dulu tuh ceritanya tuh aku dengan temanku si Ajib. Nah, itu kita sempat cerita gitu kan ke beberapa teman kita yang anak promkes di sana. Tepatnya kayak mereka Swas, Pika, Marica. Nah, halo. Ini anak-anak promkes dulu nih, sesepuh promkes. Nah, terus juga cerita ke Bu Ian soal ide ini nih. Soalnya dulu aku pernah jadi asisten praktikum gitu kan di promkes ini. Salah satu praktikumnya itu ada siaran radio. Nah, akhir-akhir ini kan lagi rame banget nih ya podcast ya. Nah, aku pikir kenapa promkes FKM nggak coba podcast? Fasilitasnya juga ada, mendukung gitu loh kan. Jadi paling nggak ada satu podcast gitu milik promkes FKM UAD, di sana bisa jadi wadah mereka berkreasi, berinovasi, bersuara, diskusi, nyampein info-info kesehatan yang dimana juga bisa jadi wadah mereka melatih diri sebagai tenaga promkes nantinya gitu kan di lapangan. Ya seru pasti, ada banyak banget gitu loh kepala di FKM ini, anak-anak FKM yang bisa diajak diskusi podcast itu nantinya ya, tentang kesehatan tentunya kan. Nah, alhamdulillah sudah terrealisasikan. Nah, semangat ya Bu Ian untuk realisasi podcast dan praktikumnya. Mudah-mudahan praktikumnya lancar-lancar aja sih. Ditunggu podcastnya teman-teman promkes FKM UAD. Semangat menebar kebaikan dengan podcastnya. Oke, itu tadi sekilas info aja ya. Kita kembali ke topik bahasan kita. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Corona ini kan masih tetap aja jadi isu kesehatan kita beberapa waktu ini kan. Sampai saat aku tag podcast ini pun, data keseluruhan kasus di dunia dari WHO itu udah mencapai 7 juta coba yang positif, dan yang sembuh 3,7 juta dan 400.000 orang yang udah meninggal. Ya jadi banyak banget gitu. Bayangin itu orang-orang semua gitu loh, itu orang semua gitu yang tersebar di seluruh dunia dengan angka yang segitu banyak gitu. Karena dengan cara penularan yang mudah banget ya kan, dia dari situ aja udah seharusnya kita anggap ini tuh bukan hal yang remeh kayak gitu, virus ini tuh, si coronavirus ini gitu.
apalagi COVID-19 ini belum ada vaksinnya gitu loh, karena kan virus baru gitu ya. Nah tapi baru-baru ini juga sering ada berita ya, maksudnya sedang hangat berita soal vaksin corona yang mana itu sedang dibuat, bahkan udah sampai masuk tahap uji klinis gitu katanya. Jadi tahap uji klinis itu tuh proses dari vaksinnya yang diuji gitu kan, itu nanti ada tahap-tahapnya gitu. Ada beberapa fase. Nah, sampai akhirnya nanti tuh masuk ke fase uji klinis ke manusia. Terus nanti tahap lanjutan sampai akhirnya berhasil dan bisa diproduksi secara massal. Terus akhirnya disebar ke seluruh dunia gitu. Nah, tapi fase uji klinis kayak gini tuh gak sebentar, gak dalam waktu singkat gitu. Menurut sumber dari Eijkman Institute nih ya, lembaga yang meneliti tentang vaksin corona di Indo ini, mereka mengatakan kalau uji klinis ini mungkin akan sampai akhir tahun dan mungkin sekitar tahun 2021 Februari gitu bisa sampai pada skala produksi di Indonesia. Nah, katanya kayak gitu. Tapi seperti yang kita tahu lah ya, proses lebih detailnya ya pasti nggak semudah itu gitu, nggak seenteng itu di lapangannya. Ya kita bantu doain aja, mudah-mudahan vaksinnya bisa segera ada, bisa jadi tentunya kualitasnya yang udah sangat baik dan berkualitas lah gitu kan, bikin kita bebas dari COVID ini kayak gitu. Ya sampai saat itu tiba, kita tetap terapkan protokol kesehatan yang berlaku aja, tetap physical distancing, membiasakan new normal, tetap produktif dengan cara apapun kayak gitu. Nah, ngomongin soal vaksin nih, pasti sahabat Melodika udah pada denger lah ya soal teori konspirasi dari vaksin ini, yang katanya sengaja dibuat kaum elit nih si vaksin ini nih untuk masukin chip ke dalam tubuh kita, jadi nanti kita akan dikontrol gitu loh. Jadi mereka akan tahu mungkin letak kita di mana dan sebagainya oleh si kaum elit ini. Nah, bahaya sih. Jadi ya gitulah pokoknya ya. Intinya orang-orang kontra terhadap vaksin ini kayak gitu. Oke. Terlepas dari semua itu, ini kita kesampingkan dulu ya teori-teori konspirasi itu. Sekarang kita bahas vaksin itu sebenarnya apa sih? Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh agar kebal gitu ya terhadap penyakit. Ya, terus bedanya apa dengan imunisasi gitu kan? Penting nggak sih? Ini kita bahas di sini. Oke, perbedaan dari vaksin dan imunisasi. Simpelnya gini, membedakan vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi itu ibarat alatnya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kita kebal dari penyakit tertentu gitu ya. Nah makanya vaksin ini dibuat ya kan dari virus ya, dari virus penyakit yang udah kita lemahkan. Kok kita sih udah dilemahkan kayak gitu. Nah biar nanti antibodi tubuh kita ini akan merangsang itu dan akhirnya terbentuk untuk bisa ngelawan si virus yang menyebabkan sakit tadi kayak gitu. Nah makin kuat antibodinya yang terbentuk, makin kenal antibodinya dengan penyakit tersebut, makin kebal akhirnya. Makanya vaksinasi ini biasanya sekali seumur hidup dilakukannya kayak gitu. Nah tapi ada yang namanya imunisasi. Nah imunisasi ini apa? Imunisasi itu caranya untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh kayak gitu. Jadi kalau tadi vaksinasi itu alatnya, imunisasi ini caranya kayak gitu. Jadi dengan imunisasi ini tujuannya untuk memperkuat apa yang udah dilakukan saat vaksinasi. Nah, akhirnya walaupun cuma sekali vaksinasinya untuk kebal terhadap penyakit tertentu ini, tapi itu udah cukup karena diperkuat dengan imunisasi. Nah, jadi memang ada beberapa penyakit yang emang butuh berkala gitu ya pemberian vaksinnya agar benar-benar mantep gitu loh antibodinya terbentuk. Nah, yaitu dengan imunisasi ini kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada programnya sih. Jadi program imunisasi rutin lengkap namanya.
Dulu namanya ini imunisasi dasar lengkap, tapi sekarang udah berubah konsepnya. Sekarang terbagi menjadi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Jadi imunisasi dasar ini ada 5 vaksin dasar yang sangat diperhatikan agar kita, terutama ya juga anak-anak yang baru lahir gitu ya, nah itu terhindar dari beberapa penyakit ini. Yang pertama ada vaksin polio. Nah ini untuk penyakit polio atau lumpuh layu. Kemudian ada vaksin hepatitis B untuk penyakit hepatitis B, yang dimana penyakit ini yang menyerang hati. Kemudian ada vaksin BCG untuk penyakit TB. Kemudian ada vaksin DPT untuk penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Dan terakhir vaksin campak untuk penyakit campak kayak gitu. Jadi 5 vaksin ini yang masuk dalam imunisasi dasar kayak gitu. Nah, kenapa 5 vaksin ini penting? Karena penyakit-penyakit yang disebabkan virus ini tuh sangat bahaya bagi tumbuh kembang anak, bener kan? Oke. Bahkan dapat menyebabkan kematian gitu loh. Jadi itulah alasannya kenapa 5 vaksin ini termasuk ke imunisasi dasar gitu. Lalu ada imunisasi lanjutan. Nah ini biasanya pengulangan yang memang butuh untuk berkala diberikan, biar tadi antibodi yang melawan virus atau penyakit ini jadi lebih kuat dan lebih matang kayak gitu. Jadi lebih lama juga kayak gitu. Nah bisa jadi kita butuh vaksinasi lain, kayak misalkan penyakit jenis baru atau jenis yang beda, ya kayak corona inilah contohnya gitu kan. Jelasnya kenapa kita butuh vaksin kayak gitu lagi maksudnya. Nah jadi sekarang udah tahu kan cara kerja vaksin itu kayak apa di tubuh kita dan manfaatnya juga apa gitu. Jadi memang sepenting itu gitu loh untuk seorang anak yang baru lahir. Nah gak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa ternyata bisa untuk butuh vaksin lagi ya kan, walaupun udah pernah vaksin gitu. Nah selanjutnya untuk orang tua yang masih ragu anak-anaknya yang baru lahir divaksin, pasti ada nih kan, pernah dengar katanya kalau divaksin nanti anaknya ruam-ruam merah lah, alergi lah atau demam lah dan lain-lain. Nah itu memang karena efek samping dari vaksinnya kadang-kadang yang mulai bereaksi, tapi nanti kan bakal hilang dalam 2-3 hari biasanya kan. Nah makanya juga harus tetap konsultasikan aja gitu loh kondisinya terus dengan dokter. Dapat melakukan imunisasi di mana? Nah, imunisasi dapat dilakukan di posyandu, di puskesmas, rumah sakit, dan tempat praktek dokter anak atau bidan, dan tempat-tempat yankes lainnya yang memadai kayak gitu. Nah, sampai kapan nih anak harus diimunisasi? Jadi untuk kelima jenis imunisasi dasar tadi, nah itu harus diberikan pada anak sebelum usia 1 tahun. Tapi ada 3 jenis dari 5 tadi itu yang emang butuh pengulangan kayak gitu. Yang biasanya di bawah 3 tahun itu harus udah ada pengulangannya kayak gitu. Nah apa aja? Yaitu vaksin polio, campak, dan DPT. Karena kadar antibodinya itu udah mulai turun biasanya setelah 1 tahun kayak gitu. Lalu untuk BCG itu nggak perlu karena memang BCG ini cukup sekali dan itu bisa bertahan untuk seumur hidup gitu. Oh ya untuk suaraku kenapa jadi gede? Oh ya untuk jadwal imunisasi ya, maksudnya sejak kapan aja harus imunisasi dan saat umur berapa bulan aja misalkan buah hatinya itu harus imunisasi. Nah itu nanti lebih lengkapnya aku kasih linknya di deskripsi di bawah. Oke, silahkan dicek. Siapa tahu nanti sahabat Melodika pada butuh ini gitu. Nah jadi memang vaksin dan imunisasi ini udah masuk di tahap pencegahan ya guys. Ranahnya Kesmas lah, yang mana sebaiknya masyarakat umum juga harus tahu gitu loh. Untuk para orang tua yang sudah memiliki anak atau akan memiliki buah hati, jadi usahakan untuk selalu memenuhi jadwal imunisasinya ya.
Jadi karena memang penting banget. Bahkan salah satu penelitian menunjukkan imunisasi ini terbukti mampu memberikan perlindungan dari serangan berbagai macam penyakit berbahaya lah. Ya paling enggak, kalaupun tetap terkena penyakit ini, kita nggak akan dapat gejala yang parah kayak gitu. Jadi tetap ya konsultasikan dulu gitu ke dokter kalau misalkan mau divaksin atau imunisasi, biar nanti dapat rekomendasi yang sesuai kayak gitu. One, two, three. Imunisasi rutin lengkap untuk membangun kekebalan tubuh. Gunanya untuk mencegah datangnya penyakit sejak 0 hingga 9 bulan. Cari info terpercaya, konsultasi pada dokter demi buah hati tercinta. Jangan ragu imunisasi. Rumah sakit puskesmas melayani. Ayo wujudkan buah hati sehat. Imunisasi rutin lengkap. Jangan ragu imunisasi. Rumah sakit puskesmas melayani. Ayo wujudkan buah hati sehat. Imunisasi rutin lengkap. Nah, itu dia tadi ya sahabat Melodika, penjelasan mengenai vaksin dan imunisasi. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya, bisa di-share ke saudara-saudara yang membutuhkan, dan kita bantu masyarakat kita, paling nggak dari circle terkecil kita, bisa bertambah wawasannya untuk pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan yang umumnya ya seperti ini gitu. Jadi kita bisa bantu mencegah datangnya penyakit. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa sahabat Melodika di episode-episode lainnya. Stay tune terus di Melodika Podcast.